Satu. Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar kedua SLCC PGRI Jawa Timur. Alhamdulillah siang hari ini kita bertemu lagi pada topik pertama kelas jarak jauh untuk subtopik ketiga, yaitu pembuatan PowerPoint untuk presentasi yang menarik ya. Dan nanti kita juga akan belajar mengenai bagaimana cara membuat PowerPoint tetapi yang bisa kita peruntukkan untuk pembelajaran di kelas. Saya menyapa dulu untuk teman-teman yang sudah stay tune di grup Telegram dari Kota Blitar. Selamat siang Bapak Ibu dari Kota Blitar, dari Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sananwetan. Saya sapa juga teman-teman peserta dari Kota Trenggalek ya, di bawah kepemimpinan Pak Imam dan kawan-kawan. Selamat siang Bapak Ibu. Kemudian juga ada peserta dari Tulung Agung ya, ini komandannya Ibu Lulut. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sampai hari ketiga ini Bapak Ibu masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita sampai nanti di topik terakhir. Baik, seperti saya sampaikan tadi bahwa nanti kita akan belajar mengenai PowerPoint. Nah, sudah ada di tengah-tengah kita Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Marjono ya, dari Kota Kediri. Nah, Bang John ini sapaan yang akrab untuk beliau. Nanti akan bersama-sama kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya, mengenai topik PowerPoint. Baik, Pak John, Bang John sudah siap di sebelah Insya sana? Allah, Bu. Oke, siap. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan Bang John. Oke, terima kasih Bu Laila, terima kasih Pak Tio yang di belakang layar sebagai produser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kita bertemu kembali hari ini di siang yang panas sekali. Alhamdulillah. Semoga semuanya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar di kelas di MB2 ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun ilmu yang nanti kita dapatkan itu adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya ditugasi oleh SLCC Jawa Timur untuk memberikan materi PowerPoint. Bu Laila, Pak Tio mohon izin share screen. Baik, silakan Bapak. Sudah terlihatkah? Sudah, oke. Sudah ya. Oke. Sebentar. Bapak Ibu, jadi kenapa kok kita perlu mengangkat PowerPoint? Padahal kemarin kita sudah diajari belajar bersama dengan Bu Lulut, yaitu SWE, yaitu sama-sama media presentasi. Sebentar, sama-sama media presentasi pembelajaran. Cuman bedanya kalau SWE ini adalah bawaan Office 365 yang itu banyak memberikan kemudahan, jadi lebih cepat desainnya karena sudah ada template-template di sana. Nah, PowerPoint tidak kalah menariknya Bapak Ibu kalau kita mampu mengulik dengan baik, dengan telaten, itu juga bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa insya Allah. Dan saya yakin Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru semua sudah sangat familiar dengan PowerPoint. Pasti semuanya sudah mengenal. Tidak ada, saya yakin tidak ada Bapak Ibu guru yang belum tahu apa itu PowerPoint. Tapi kalau SWE mungkin baru kemarin ada yang baru kenal namanya SWE. Oke, baik Bapak Ibu, nanti tidak banyak yang saya sampaikan. Jadi mohon izin nanti untuk sharing beberapa, ini saya sudah tuliskan outline dari materi hari ini, kurang lebih nanti ada 5 poin. Yang pertama adalah creative design. Bagaimana cara mendesain agar PPT itu
menarik untuk dipelajari anak-anak begitu. Kemudian ada beberapa fitur baru atau fasilitas dari Office 365 atau PowerPoint 2019 Pro. Nanti ada insert gambar 3D yang ini juga kalau guru kreatif bisa sangat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran lebih interaktif begitu. Kemudian yang berikutnya juga ini baru ada animasi transisi, yang terbaru ada mode ya. Nanti bagaimana itu teknisnya, caranya, saya yakin Bapak Ibu nanti akan tertarik dengan yang mode ini ya. Kemudian export to video. Jadi Bapak Ibu, PowerPoint ini sudah sangat benar-benar powerful kalau kita benar-benar bisa mendesain dengan baik. Jadi kebetulan saya belajar menekuni juga, jadi ada banyak job set yang masuk hanya dengan PowerPoint, yaitu misalkan undangan digital, kemudian banner, desain promo jualan, itu hanya dengan PowerPoint itu sangat mudah untuk kita desain. Bahkan untuk Bapak Ibu yang awam ilmu desain pun kalau dengan melihat PPT nanti insya Allah akan bisa. Okay? Yang terakhir nanti akan coba sedikit saya share bagaimana dari PPT nanti kita bikin PPT, karena kita sekarang PJJ pembelajaran jarak jauh. Nanti kita siapkan modul untuk anak-anak untuk belajar mandiri di rumah. Nah itu didesain dengan PPT, kemudian kita ekspor ke PDF dan didesain ulang dengan software tertentu yang itu akan membuat modul itu nanti akan menjadi lebih menarik. Baik Bapak Ibu, seperti biasa mohon izin untuk sedikit menyampaikan satu quote yang semoga nanti bermanfaat. Ini terinspirasi dari beberapa teman kemarin yang mengikuti DMB pertama. DMB pertama istilahnya karena tidak ada waktu ya, jadi tidak bisa mengikuti dengan serius. Maka kemarin quote saya yang pertama adalah, paling tidak ketika kita sudah masuk dalam forum belajar yang luar biasa ini, maka gunakan waktu yang sebaik mungkin, luruskan niat benar-benar untuk belajar yang ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Nah kemarin itu ada yang begini, karena DMB 1 itu waktunya memang panjang sekali, 1,5 bulan. Ada seorang teman yang tidak bisa mengikuti dengan baik termasuk materi PPT. Nah ternyata setelah itu ada lomba Inobel ya, Inobel yang itu di situ tentu membutuhkan paparan desain PPT yang terbaik untuk mempresentasikan apa yang telah ditulisnya dalam karya tulis atau presentasinya Inobel itu. Nah ada teman saya yang sangat menyesal karena tidak bisa membuat PPT itu yang semenarik mungkin ya, karena itu ternyata juga jadi penentu ya. Jadi ketika presentasi tampilan PPT itu juga menjadi penentu, termasuk menambah kepedean dari seorang peserta dalam mempresentasikan ya. Jadi Bapak Ibu terinspirasi dari itu, saya mohon izin untuk menuliskan quote sedikit. Beberapa orang harus kehilangan dulu, baru ingat bersyukur. Nah, jadi ketika udah lewat baru bersyukur. Beberapa lainnya, beberapa lagi harus terluka atau kecewa, baru bisa menyadari. Nah, semoga kita bukan termasuk yang seperti itu. Oke, mari selalu terus bersyukur hingga Allah akan menambah-nambah nikmatnya ya, karena sesuai janji Allah bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah-nambah nikmat yang luar biasa darinya. Oke, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, kita kembali fokus niat belajar bareng-bareng. Semoga 1-2 jam ke depan kita dapat ilmu yang bermanfaat, amin. Oke, yang pertama Bapak Ibu mohon izin, materi pertama yaitu creative design. Jadi di PPT itu seperti namanya PowerPoint. Jadi kemarin sudah disinggung sama Bu Lulut kalau tidak salah, saya sempat menyimak. Itu kekuatannya di poin-poin. Tidak seperti yang kita tahu, biasanya Bapak Ibu
mohon maaf ada beberapa guru bahkan pengawas itu kalau ngasih pengarahan atau penjelasan itu pakai PPT tapi full tulisan di situ, nggih. Seperti itu nggih, Bu Laila juga mungkin sering menemui. Nah, iya, bukan PowerPoint ya Bang John ya. Ya. Jadinya PowerPoint. Ya. Jadi jangankan siswa atau anak-anak kita ya, kita aja kalau lihat seperti itu sudah rasanya langsung pengen tidur gitu nggih. Jadi maka mengapa kok PowerPoint ini selalu penting untuk kita sampaikan ya, karena itu salah satu apa istilahnya, kalau orang Jawa itu salah satu paculnya guru ya. Jadi alat penunjang pekerjaan guru itu ya PowerPoint ya, apalagi ketika PJJ seperti ini. Nggih, nanti akan sangat bermanfaat. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti sampai akhir, nggih. Yang pertama Bapak Ibu, ketika mendesain PowerPoint itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mohon izin saya sampaikan materi dulu nggih Bu, nanti setelah itu baru praktek seperti kemarin. Yang pertama Bapak Ibu temukan ide garapnya dulu. Seperti apa ya nanti? Misalkan ini, saya ngajar kelas 4, sekarang itu masuk di, kalau tematik di tema 5. Tema 5 itu subtema 1 bab ini. Nah, maka kita harus mencari ide kira-kira nanti desainnya seperti apa yang itu sesuai dengan subtema yang kita ajarkan gitu, termasuk gambar backgroundnya atau gambar-gambar lainnya yang nanti itu bisa menunjang siswa untuk tertarik mengikuti pembelajaran itu. Jadi kita temukan ide garapnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melihat referensi yang ada. Jadi sekarang itu udah banyak sekali nih, bahkan di YouTube, di Google itu kalau mau searching itu banyak sekali ya. Seperti apa penyampaian materi yang baik dengan PPT. Yang kedua, setelah ketemu ide garapnya, maka Bapak Ibu sebisa mungkin membuat storyboard. Nah, ini yang paling malas biasanya, guru itu wis terlalu jago, tidak perlu seperti ini biasanya nggih. Padahal ini simple, boleh hanya konsep coret-coretan di kertas gitu boleh. Intinya ini adalah semacam mind mapping begitu atau peta konsep yang itu bisa membantu Bapak Ibu supaya PPT-nya nanti lebih terarah gitu, okay? Ini sering terlewat sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Yang ketiga tambahkan aset visual. Jadi sebisa mungkin tidak full text kayak yang saya sampaikan di awal tadi, tapi ada aset visual di situ. Ada gambar, ada audio, ada video yang itu bisa mendukung materi yang kita sampaikan, ya, atau sesuai dengan topik yang kita bahas. Yang keempat, Bapak Ibu bisa mengatur kontrasisasi. Kontrasisasi itu seperti ini. Jadi ada perbedaan, ada Bapak Ibu bisa mainkan di seperti ini. Yang saya contohkan ini, berarti di poin pertama ini saya hanya pengen mengangkat ide garap. Jadi ide garap ini kan ada beda ya, tulisan antara temukan, ide garap, dan seterusnya. Jadi clue-nya di poin 1 ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk mendesain PowerPoint yang kreatif itu perlu ide garap dulu. Yang kedua storyboard, yang kedua aset visual. Nah, ini namanya kontrasisasi. Ya, bisa dengan font yang berbeda atau dengan color atau warna yang berbeda. Gitu nggih. Yang terakhir yaitu dengan, dan ini yang paling menunjang apakah itu nanti menarik atau tidak, yaitu di transisi dan animasi. Nah, sekarang malah ada tambahan ini, morphing ya, nanti saya coba tunjukkan ya. Nah, sebenarnya hanya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai ini, maka insya Allah PPT yang dihasilkan nanti akan lebih menarik ya, tidak hanya sekedar full text begitu. Baik, yang kedua ini baru nggih, ini insert gambar 3D. Bapak Ibu nanti syaratnya kalau tidak salah PowerPoint-nya harus 2016 ke atas ya, atau di PowerPoint Office 365 atau PowerPoint online. Nanti kalau yang 2019 ini yang saya pakai Bapak Ibu, mohon maaf, nanti cara settingnya. Jadi ada settingannya dulu supaya Bapak Ibu bisa
menambahkan gambar 3D. Nanti gunanya apa sih? Kemudian cara menggunakannya seperti apa nanti saya praktekkan. Ini sekedar teori dulu. Yang pertama di kolom searching di bawah sini biasanya Bapak Ibu, di bawah sini Bapak Ibu ketikkan region setting, ya, region setting. Jangan khawatir, nanti setelah ini saya praktekkan. Kemudian dipilih nanti, ya, dipilih yang United States, ya. Jadi kalau di Indonesia itu belum kedetek, belum kebaca gambar 3D. Jadi yang udah kebaca di sini, maka harus diganti ini ya. Pastikan di sini diganti United States ya. Kalau sudah termasuk formatnya yang di bawah sini. Ya, tapi yang ini sekarang kayaknya sudah bisa di Indonesia. Tapi kalau yang ini harus yang United States ini ya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu buka PPT-nya, kemudian klik nanti file, account, terus diupdate. Setelah itu di close, kemudian di restart. Oke, nanti saya tunjukkan sebentar nih. Ini materinya dulu, setelah itu baru praktek. Yang ketiga yang kita pelajari nanti kita praktekkan adalah animasi. Nah, animasi ini di PowerPoint berapapun insya Allah ada. Ya, ada interest itu bagaimana sebuah objek itu masuk dalam sebuah slide. Nah, ini juga banyak sekali optionnya atau pilihannya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih sesuai keinginan. Emphasis ini untuk bagaimana efek selanjutnya ketika sudah berada di halaman presentasi. Kemudian exit, bagaimana sebuah objek itu keluar dari presentasi. Nanti animasi keluarnya seperti apa gitu maksudnya. Nah, ini motion pad, efek animasi yang dibuat sendiri berdasarkan panduan yang sudah ada. Oke. Kalau transisi yaitu efek perpindahan antar slide. Bagaimana cara menambahkannya? Tinggal Bapak Ibu pilih slide yang di sebelah kiri yang diberi efek transisi. Lalu kemudian pilih transisi di atas ini ya, ada di menu bar itu ada transisi animasi ya ini. Nah, itu pilih transisi ini. Kemudian Bapak Ibu milih ini banyak sekali. Nah, morph nanti ada di sini. Ya. Ini untuk PowerPoint 2019 dan PowerPoint Online Office 365. Nah, ini yang paling asik yaitu morph ya. Morph transition adalah suatu bentuk transisi baru yang menggabungkan konsep duplikasi objek dan slide sehingga terbentuk suatu objek animasi yang dinamis dan artistik ya. Konsepnya agak bulat gitu, tapi insya Allah nanti ketika sudah saya beri contohnya nanti Bapak Ibu akan ternyata keren juga ya, di PPT itu bisa seperti itu gitu. Oke. Nah, ini ada clue-nya, ada syaratnya untuk menggunakan transisi morph ya secara efektif minimal perlu 2 slide ya. Setidaknya satu objek yang sama. Ya, cara yang paling mudah adalah dengan menduplikasi atau Ctrl D ya biasanya. Menduplikasi slide, lalu pindahkan slide kedua ke tempat yang berbeda sesuai keinginan. Oke, nanti perpindahannya maunya seperti apa nanti tinggal ngeklik aja. Oke, Bapak Ibu, saya percepat, kemudian di export to video. Nah, barangkali ini Bapak Ibu juga ada yang belum tahu bahwa di PPT itu kita bisa membuat video dari hanya sebuah PPT, dan ini sekarang sudah laris ya. Kalau ibaratnya orang jualan itu laris ya kalau video dari sini, apalagi kayak musim corona gitu, video edukasi corona yang dibuat dari ini, alhamdulillah saya sudah banyak lumayan ya menghasilkan rupiah dari sini gitu. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari, bisa eksplor lebih jauh. Jadi selain itu, ini juga sangat menunjang kalau PJJ ini bisa membantu Bapak Ibu melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi misalkan begini,
Hmm, Kebetulan saya sering dapat tugas dinas, yaitu pastikan meninggalkan kelas. Nah, meskipun di kelas saya ada satu kelas ada 2 guru, jadi teman saya bisa membackup. Nah, bisa jadi karena sesuatu hal maka teman saya juga tidak bisa membackup. Maka kita bisa mensiasati dengan share video ke anak-anak. Jadi kita bikin materi dulu di PPT, kemudian kita record ya dari PPT juga, merekam dari PPT juga, dan itu nanti kita share ke siswa. Jadi pembelajaran asinkron kayak yang kemarin pada waktu kelas tim saya sampaikan itu. Jadi kalau ini panjenengan bisa menerapkan, maka sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran gitu. Nah, sebelum melakukan export to video, maka harus diperiksa dulu transisi semua slide ya. Dan pastikan pada advance slide yang tercentang adalah after. Nanti saya tunjukkan. Kemudian jika poin 1 sudah yakin, maksudnya semuanya sudah tercentang after, maka klik file yang ada di sini, file, pilih export, kemudian create a video. Nah, di situ ada settingannya. Apakah Bapak Ibu mau yang resolusinya terbaik atau sedang atau rendah? Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu begitu. Jadi ada aturannya, ada settingannya yang itu bisa menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Karena kalau misalkan kita pilih yang high, maka tentu proses rendernya butuh waktu yang lama. Bedanya di situ nanti. Oke. Kemudian tunggu proses rendering selesai. Setelah itu akan muncul jadi file MP4 atau video. Hanya begitu, jadi simple. Yang terakhir Bapak Ibu yang akan saya sampaikan nanti adalah e-modul Bapak Ibu dari PPT yang kita bikin, misalkan seperti apa namanya yang di awal tadi, pembelajaran jarak jauh. Kalau misal Bapak Ibu kan anak harus belajar di rumah dan itu butuh belajar mandiri. Biasanya kalau yang di buku itu kan terlalu banyak. Bapak Ibu bisa membuat modul yang lebih sederhana, yang itu berisi rangkuman-rangkuman atau pembahasan soal, yang kemudian itu dibikin e-modul atau modul digital. Jadi tapi tidak hanya berupa PDF. Kalau PDF kan nanti jadinya seperti buku, tapi bisa didesain lebih kreatif lagi dengan aplikasi. Nanti bisa insert audio, insert video, dan seterusnya. Dan bisa juga dibagikan dalam bentuk APK. Jadi nanti APK share-nya itu berupa APK, bisa dibuka di Android, juga bisa dibuka di laptop. Jadi itu semuanya berbasis PPT bisa. Nanti caranya seperti apa? Nah, pertama kita siapkan e-modulnya dulu, konsepnya. Jadi konsep e-modulnya kita bikin dari PPT. Setelah itu setelah desainnya jadi, kita simpan save as PDF. Jadi kita simpannya dalam bentuk PDF.
Nah, kita butuh aplikasi tambahan. Ada salah satu ini banyak sebenarnya. Keysoft Flipbox ya, Flipbook ya, atau boleh pakai yang lain. Jadi banyak sekarang aplikasi ini banyak. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan salah satu. Kalau saya lebih familiar yang ini. Nanti kalau mau softwarenya, insya Allah saya taruh di Teams juga, nih di kelas tim. Oke Bapak Ibu. Mungkin 5 poin ini yang akan kita pelajari. Setelah ini akan saya coba mempraktekkan atau menunjukkan realnya seperti apa bentuk-bentuk dari kelima materi tersebut. Oke, baik. Yang ini saya close. Nanti Bapak Ibu ada penugasan juga membuat PPT kreatif. Oke, sebelum ke sini saya tunjukkan yang ini dulu. Oke, langsung ke sini aja, enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, nanti salah satu contoh. Bu Laila ini masih aktifkah? Share screen saya, Bu. Iya, tapi kembali ke desktop awal. Oke. Gimana? Kalau yang ini? Kembali ke slide pertama. Masih slide pertama. Belum. Iya, masih slide pertama, Pak. Saya stop dulu. Saya share ulang sebentar ya Bapak Ibu. Karena kebetulan ini jadi produser juga, jadi agak ribet. Kalau sekarang sudah, Bu? Ini sudah ganti Bang John. Geleng-geleng ya? Oh iya. Bapak Ibu nanti yang saya contohkan nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, PPT yang akan kita desain, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh, yang tentunya bisa jauh lebih bagus dari ini. Ini kalau di play contohnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini tergantung jaringan juga nih karena online nih. Nah, di halaman pertama nanti seperti ini. Ya. Oke. Ini ada video. Biasanya saya persepsi pakai video yang itu menunjang materi yang akan dibahas. Kemudian berikutnya ada seperti ini. Nah, Bapak Ibu, lihat yang di sini. Ketika saya menjelaskan materi 1, nanti ada narasi penjelasan materi 1 begitu. Begitu saya beralih ke materi 2, maka materi 1 akan berubah menjadi warnanya beda, jadi biru. Artinya ini sudah dijelaskan gitu. Begitu saya langsung menjelaskan penjelasan ketiga, maka penjelasan atasnya sama. Jadi yang sudah dijelaskan berwarna biru gitu maksudnya. Nah, ini ada menunya. Kalau mohon maaf ini saya contohkan di kelas 4 ya, di SD kebetulan. Ayo membaca, biasanya ayo berdiskusi begitu, bisa dipilih menunya di sini ya. Nah, jadi bagaimana nanti caranya membuat seperti ini, atau Bapak Ibu nanti bisa membuat yang lebih jauh lebih bagus dari ini. Gitu nggih? Oke, jadi yang pertama ini Bapak Ibu, saya sambil mempraktekkan ini sambil menunjukkan yang tadi saya sampaikan, yang di sini tadi, yang di
slide saya tadi, yang pertama tadi. Oke Bapak Ibu, saya coba buatnya di sini aja nggih, di bawahnya gini. Yang pertama, Bapak Ibu buka PowerPoint baru. Oh ya, saya pakai PowerPoint ini Bapak Ibu. PowerPoint Professional Plus 2019, nggih. Jadi ini saya tunjukkan yang tadi nggih. Tadi cara aktifkan dulu ya, aktifkan gambar 3D. Ini di kolom searching, diklik region. Sebentar, masih loading. Region Bu Laila masih kelihatan kah? Ini sekarang slide kedua kosong ya? Iya, masih kosong, masih mau mendesain. Oke, ya masih kelihatan Kak. Region kelihatan? Sebentar, mana kursornya Bapak? Oke. Enggak ini guys, sebentar. Enggak tampak Pak. Enggak tampak ya. Oke, berarti saya desktop. Oke, saya ulangi. Oke, sekarang harusnya tampak. Oke, tampak. Ini ada region setting. Oke, sudah Pak. Sudah. Oke, saya ulangi Bapak Ibu, bagaimana cara mengaktifkan gambar 3D-nya. Di kolom searching sini Bapak Ibu ketikkan region setting. Nah, di sini muncul, silahkan diklik saja. Klik saja. Setelah itu yang ini pastikan United States ini ya. Kalau tidak ini maka tidak akan kedetek ya. Kalau ini masih Indonesia tidak akan kedetek Bapak Ibu nih. Jadi tidak bisa menampilkan gambar 3D-nya. Oke, kalau sudah dipilih, kebetulan saya sudah milih ya, mohon maaf. Oke, kebetulan saya sudah. Jadi di sini. Terus yang bawah ini boleh, sekarang sudah boleh, Indonesia Inggris ini boleh, ini sudah ada. Kalau sudah, Bapak Ibu buka file, kemudian pilih account. Nah ini diupdate, ya, diupdate, diklik update, biarkan berproses dulu sampai selesai. Kalau sudah, Bapak Ibu restart laptopnya. Nanti bagaimana jadinya? Saya tunjukkan sekalian nggih, nanti di insert. Nah ini gambar 3D-nya udah muncul. Nanti penerapannya seperti apa? Oke, nanti setelah ini nggih, setelah ini. Oke. Itu untuk aktifkan gambar 3D. Jadi tadi sudah terjawab satu. Nah, sekarang saya balik ke sini. Kita akan bikin kurang lebih yang seperti ini Bapak Ibu, tampilan awalnya. Maka yang pertama untuk gambarnya sudah saya siapkan. Ada yang beberapa sudah saya siapkan, yang ini. Nanti kalau diperlukan Bapak Ibu, ini bisa saya taruh di kelas tim untuk Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Nah, misalkan sudah seperti ini. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa cara kita bekerja di dengan online ya. Jadi insert gambar, mau menambahkan apa namanya, karpet ya. Kita cari online saja. Jadi pilih yang ini. Kalau this device ini berarti dari perangkat kita atau dari laptop kita. Tapi kalau yang online picture ini kita mencari gambar dari internet secara langsung. Jadi online. Karpet ya. Kita tuliskan group. Oke. Nah, di sini ada Creative Commons only. Jadi ini kalau ada namanya hak cipta begitu maksudnya. Kalau ini dicentang itu lebih aman. Jadi gambar yang di sini itu bisa kita gunakan. Oke, kita pilih sesuai keinginan. Kira-kira yang cocok. Misalkan saya pakai ini aja. Kemudian klik insert. Ketika udah milih, klik insert. Ini tergantung jaringan nggih Bapak Ibu. Nah, kalau udah ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Misalkan mau dipaskan di sini.
ada tulisan ini bisa diklik, kemudian kita klik kotaknya, kita delete. Nah, ini bisa kita atur Bapak Ibu. Lebarnya seberapa bisa kita atur. Oke, misalkan cukup segini. Kemudian gambar lagi, kita cari papan tulis. Papan tulis transparan. Oke, misalkan saya pakai ini. Oh, ternyata enggak bisa dipakai. Sebentar, saya coba pakai yang lain. Nah, jadi ini optionnya banyak Bapak Ibu ketika kita mencari gambar online. Nah, ini. Oke, semoga yang ini bisa. Oke, bisa. Ukurannya kita sesuaikan. Misalkan mau segini, kita taruh di sini. Nanti Bapak Ibu bebas menaruhnya di sebelah mana. Kemudian saya mau juga menambahkan ada rak buku. Rak buku itu transparan. Bapak Ibu nanti bisa menuliskan transparan gitu nih, supaya lebih cepat nyarinya ya. Biasanya kalau tidak transparan, nanti ketika Bapak Ibu tempelkan di sini, maka ini ada gambar putihnya. Bedanya di situ. Tapi kalau Bapak Ibu sudah langsung ketikkan transparan gitu, nanti yang muncul itu sudah gambar PNG, jadi sudah tidak ada backgroundnya begitu Bapak Ibu. Ini sesuai keinginan, misalkan segini aja cukup. Lalu ada kursi, kita bayangkan ini di sebuah ruangan gitu. Cair. Iya. Transparan. Oke, misal saya pakai yang ini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih yang sesuai keinginan. Bu Laila masih di situ kah? Wah, ditinggal. Iya. Masih di sini. Jangan ditinggal Bu, saya takut Bu. Oke, terus saya tambahkan meja. Oke, setelah ini tidak usah banyak lagi Bapak Ibu. Ini sudah cukup. Nanti saya tunjukkan yang Saya tunjukkan yang lain. Oke, supaya tidak terlalu lama di sini. Misalkan saya pakai ini aja. Oke, biar cepat. Ini sudah. Oke. Ini ada tulisannya, ini sumbernya Bapak Ibu. Oke. Bisa dikecilkan. Misalkan segini. Nah, ini setelah ini saya akan tunjukkan cara mengakses gambar 3D. Jadi kalau di laptop Bapak Ibu sudah aktif gambar 3D-nya, ketika diklik insert, maka di sini ada 3D model. Ya, di sini ada ini. Kalau belum tadi diaktifkan yang region setting tadi, maka di sini tidak akan muncul. Gitu nggih bedanya. Nah, kita bisa kalau di device ini, kalau kita sudah menyimpan gambar 3D itu di laptop kita atau di perangkat kita. Nah, kalau belum simpan berarti klik yang bawah ini, kita cari online, misalkan laptop. Di atas meja tadi saya mau kasih laptop. Oke, misal saya pilih ini, saya tunjukkan gimana sih buktinya 3D. Oke, Bapak Ibu, ini kelihatan ya laptopnya. Nah, ini namanya 3D. Nah, bisa kelihatan Bu, Bapak Ibu, bawahnya seperti ini, baliknya. Ini mau saya oper-oper seperti apapun akan kelihatan. Ini berarti dia gambar 3D. Beda nggih dengan ini. Nah, ini tidak bisa, ya cukup seperti ini aja. Oke. Nah,
ini saya mau taruh, misalkan posisinya begini, saya taruh di atas meja, saya kecilkan. Nah, gambar 3D ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar apa namanya IPA, mengajar IPA itu bisa dimanfaatkan, dieksplor lebih jauh, misalkan bagian-bagian tubuh begitu. Oke, saya tunjukkan ya bagian-bagian tubuh. Apa Bu Laila ya? Kalau ini ya, namanya apa ya? Gini aja wis. Misalkan mulut, kita mau menjelaskan bagian-bagian tubuh mulut gitu aja. Oh, bahasa Inggrisnya mulut apa Bu? Mouth. Tutup bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, ini kita bisa milih. Oh, jadi gambarnya seperti ini. Oke, atau apa ya? Ini kalau disampaikan ke anak-anak usia SD itu insya Allah akan sangat senang. Oh, ini ternyata tidak mau. Oke. Atau gambar yang lain apa Bu ya? Bagian tubuh kerangka ya. Sebentar, saya tak cari di sini. Kalau bagian tubuh itu kerangka Pak ya. Karena di sini harus mintanya bahasa Inggris nih. Oke. Bone berarti. Ya. Coba bone. Apa Bu? Kerangka bone. Oh ini BONE ya. Oke. Nah, ini kerangka ya tadi Pak Tio ya tadi ya. Jadi kok error semua ya. Bentar. Ini kebetulan ini anatomi nih. Bentar. Ini bisa lebih mudah untuk menjelaskan ke anak-anak. Jadi kan bentuknya benar-benar seperti real gitu nih. Kayak bentuk aslinya. Bentar, ini bisa enggak ya? Oke, cuman kelemahannya ini Bapak Ibu, karena ini adalah online, jadi tergantung dari jaringan internet juga. Ya, ternyata enggak bisa. Enggak bisa. Ini juga ada yang minta diajari fotonya yang Bang John geleng-geleng tadi Pak. Oh, kalau itu sih nanti dulu Bu, itu di diklat berikutnya. Ya. Oh, baik. Berarti harus ikut diklat kita berikutnya ya Pak ya. Oke. Nampaknya ada trouble Bapak Ibu, enggak tahu apakah ini di mana ya trouble-nya ya. Tapi nanti yang jelas caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti, atau kalau Bapak Ibu di Office 365 nanti Bapak Ibu buka browsernya, caranya ya, cara menggunakan ini sekalian mumpung ingat, jadi office.com. Setelah itu Bapak Ibu login dengan akun yang diberikan panitia. Kemudian di sini, nah ini banyak sekali. Jadi Office 365 itu banyak fasilitas yang di ini. Salah satunya ada Teams yang kemarin, nanti ada Sway, ada SharePoint, kemudian ada Form, ada di situ. Nah ini ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, di sini banyak sekali template yang ditawarkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau desain itu lebih mudah karena di sana ditawarkan banyak template. Ini saya tunjukkan sekalian Bu nggih, supaya nanti barangkali mau pakai Office 365 PowerPoint-nya nanti tidak bingung gitu. Coba di sini. Ini icon, sebentar. Oh di sini nyari gambarnya di sini di Bing itu tempat pencarian kalau Microsoft. Jadi nyarinya bisa di sini. Nah Bapak Ibu enaknya kalau Office 365 itu di sini. Ini ada template-nya. Jadi di sini banyak sekali kalau nanti Bapak Ibu mau lihat. Misalkan pakai ini. Nah, udah tinggal nanti kita tidak perlu repot-repot bikin backgroundnya seperti apa dan seterusnya. Oke, saya balik ke tadi. Ini ya. Nah,
Kalau tadi sudah gambar 3D-nya sudah, sekarang ke karakternya. Tadi karakternya kalau di sini ada gambar yang geleng-geleng nih. Oh, ini nampaknya ada trouble ini. Di mana ini trouble-nya? Oh, di akun saya ini kayaknya. Nah, ini harusnya pakai yang punyanya SLCC, tapi enggak apa-apa, ini saya teruskan. Ini harusnya ada gambar tadi yang geleng-geleng. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau mau menambahkan karakter. Jadi di PowerPoint yang sekarang yang 2019 itu ada namanya Pixton karakter. Oke. Sebentar. Oh, ini kayaknya oke. Di sini cara menambahkannya Bapak Ibu. Yang pertama klik insert, oke. Kemudian add ins ya, get add in ini ya. Nanti dicoba Bapak Ibu. Kalau saya kebetulan sudah, jadi pilih yang add ins. Nah, ini Pixton karakter. Oke. Nanti munculnya di mana? Ya, munculnya di home. Kemudian di sebelah sini ada Pixton karakter. Gunanya untuk apa? Di sini Bapak Ibu dimudahkan untuk menambahkan karakter yang sesuai dengan materi yang diajarkan atau dengan apa ya, desain PPT yang diinginkan. Jadi di sini ada 4 karakter, ada anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu begitu. Nah, misalkan karena ini tadi guru ya, guru laki-laki, saya pilih yang laki-laki dewasa. Nah, ini tidak berhenti di sini. Nah, ada di sini kita milih lagi. Oke, misalkan saya pilih yang ini. Oke, ini belum berhenti, ada lagi. Nah, ada modelnya, saya coba pilih yang ini. Nah, ada lagi. Terus kalau dia guru, oke, misalkan mana tadi ya? Misalkan pakai yang ini. Oke, nah ini masih ada lagi. Ya, ini yang terakhir. Posenya yang seperti apa? Misalkan saya ambil yang ini. Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu cara jadi jenengan sudah dimanjakan dengan karakter. Jadi ini bisa dibuat komik Bapak Ibu. Berarti ini kurang gede. Atau beginilah, nanti Bapak Ibu bisa mengatur rasio dari gambar-gambar yang ada di sini. Jadi caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini ada tambahan lagi, ada namanya Pixton karakter. Cara menambahkannya, klik insert, kemudian get add ins. Jadi di sini terus kemudian pilih yang apa namanya, Pixton karakter. Jadi sebenarnya banyak yang ditawarkan di sini. Saya kemarin ngambil yang GeoGebra ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru matematika ini sangat dibutuhkan. Oke. Ada ini, jadi banyak sebenarnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk apa namanya, menunjang proses pembelajaran supaya lebih menarik begitu. Oke, tidak saya bahas satu-satu, ini aja dulu. Oke, ini sudah. Kemudian misalkan tadi di sini ada gambarnya presiden dan wakil presiden. Ini sudah saya siapkan di perangkat saya ini. Nah, ini kan gambarnya double nih, jadi satu maksudnya. Ini Bapak Ibu cara cepatnya ya, ini hanya ngajari sharing trik saja. Tidak perlu dipotong di sini, enggak apa-apa. Ini Bapak Ibu pakai crop. Kita ambil yang presiden dulu. Kemudian kita kasih frame. Misalkan yang kebesaran ya, saya pakai ini. Oke, kemudian cara menduplikatnya kita Ctrl D. Nah, gini kita luruskan kira-kira segini Bapak Ibu. Nah, kembali ke crop. Nah, ini kita geser. Oke, jadi motongnya gitu supaya tidak ini. Oke, sekarang udah pas. Oke, insya Allah lebih cepat. Nanti ukurannya bisa disesuaikan.
Misalkan ini kurang ke sini ya, atau kebesaran, nanti Bapak Ibu ini ya. Ini supaya lebih cepat saja. Kalau gambarnya Pancasila, saya coba yang online lagi. Ada enggak ya? Wadah. Oke, pakai ini aja. Misalkan, oke, ini bisa. Oke, nanti bisa Bapak Ibu atur sendiri ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah sekarang bagaimana cara membuat tulisan yang itu kalau di play itu kayak model apa namanya, running text gitu ya. Nah, jadi sebentar, waduh, ini ngeblank, ini hilang, aduh. Oke, sebentar. Halo, Bu Laila, masih di situ kah? Iya Pak, saya masih di sini. Ini ini mohon ya, maaf ini. Nah, ini. sinyalnya Nah, masih. jadi ya, gini Pak, Bapak ya. Oke, sambil saya tunjukkan ke Bapak Ibu, mohon maaf. Oke. Saya ke sini dulu. Ini ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu ya, tadi bedanya. Kenapa kok PPT saya tadi tiba-tiba nge-close sendiri. Jadi yang saya kerjakan tadi hilang Bapak Ibu, tidak kesimpan. Tadi kenapa? Nanti Bapak Ibu misal terjadi seperti ini supaya tidak kaget. Jadi ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di sini. Beda ya dengan yang tadi. Jadi gini ceritanya hari ini tadi saya kebetulan akhirnya cerita ini Bu ya, tidak apa-apa Bu ya, Bu Laila, cerita sedikit supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung. Jadi Iya, saya tadi pakai akun saya yaitu yang Bang John. Tadi PPT-nya pakai Bang John. Nah begitu saya masuk Teams sama Pak Theo tadi kan disuruh ganti. Karena saya harus backup produser, jadi ganti pakai akunnya SLCC, sehingga tadi yang pakai akun saya itu tadi hilang Bu, tidak bisa kesimpan. Nah ini kita ketika buka lagi sudah ganti akun, jadi sekarang saya pakai apa namanya akunnya SLCC Live gini. Jadi yang tadi hilang, jadi mohon maaf. Jadi saya mohon izin untuk ke materi berikutnya. Sebentar saya buka lagi. Oke. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, ini tadi karena petugasnya. Oke, sekarang yang mau saya tambahkan. Oke, ke animasi dan transisi. Ibu, ini masih kelihatan screen saya? Iya Pak, masih kelihatan. Oke. Saya buat ini baru, saya buat lembar kerja baru, PPT baru. Tadi yang ini. Enaknya ini Bapak Ibu, kalau kita sudah pakai PPT 2019, jadi ada desainnya, ada yang desain template desain yang ditawarkan seperti ini. Sama kayak yang Office 35 online tadi ya. Oke. Tadi saya sudah sampai sini ya Bu ya. Atau saya bikin di sini aja. Saya teruskan dikit nggak ini ya. Oke. Tadi sudah sampai sini, tinggal bikin tulisannya ini Bu ya tadi ya, yang belum ya. Iya Pak, belum tulisan di papan tulis belum. Oke. Tulisannya nanti bagaimana caranya supaya tulisan itu ketika di play nah itu bisa jalan kayak running text gitu ya, itu sampai jadi kita prolog di sini kemudian sampai ke slide berikutnya dia masih jalan. Nanti modelnya running text gitu caranya Bapak Ibu. Ini saya hapus dulu. Wah ini jaringannya rada ini Bu. Oke, klik insert seperti biasa. Kalau mau bikin teks, klik insert kemudian save. Yang ini
Oke, kita tuliskan apa tadi ya? Tema, sebentar. Tema 3. Aduh, lemot sekali ini, Bu. Agak ini ya Bang John ya. Sambil mengingatkan untuk waktu pemaparannya Bang John kurang lebih 15 menit lagi, kemudian kita masuk ke tanya jawab. Waduh, oke. Baik, saya percepat. Setelah ini gini aja Bapak Ibu, ini tema 3. Nah, Bapak Ibu untuk mendapatkan apa namanya font yang seperti ini kan seperti kapur ya fontnya, seperti tulisan tangan di papan tulis gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti aset-aset yang dibutuhkan nanti saya kirimkan di kelas ini. Ini namanya sebentar, nah ini. Oke, fontnya dulu. Oke, saya taruh sini. Aduh, agak lemot sekali. Warnanya diganti putih di sini. Nah, jadi mainnya di animasi Bapak Ibu. Kalau sudah ini supaya bisa tampil kayak tadi, itu kita main di animasi yang ini. Ayo. Oke. Kalau sudah kita pilih yang ini. Yang web. Tapi kan itu tadi dari bawah ya. Ini kita pilih yang dari kiri, jadi nanti kalau di play seperti ini. Nah, untuk mengaturnya Bapak Ibu bisa aktifkan animation pen. Nah, di sini oke, nanti misalkan tampilnya with previous, terus Bapak Ibu bisa klik yang tanda panah ini, kemudian di timing. Nah, ini supaya dia tetap bergerak sampai nanti Bapak Ibu klik untuk slide berikutnya. Ini kita bikin medium supaya tidak terlalu cepat. Nah, ini kan masih di bawah ya, sebentar. Oke, ini saya coba play. Nah, gitu nggih Bapak Ibu. Nanti dia modelnya kayak running text jalan terus begitu. Nggih. Oke, ini saya anggap cukup. Nanti filenya akan saya kirim. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau tunjukkan lagi. Tadi saya mau nyampaikan yang morph ya. Ini yang Bapak Ibu saya yakin mungkin belum banyak yang tahu. Misalkan saya punya shape ini ya. Tadi syaratnya harus ada 2 slide. Berarti ini saya duplicate, misalkan ini saya pindah ke sana. Nah, ini saya bikin agak gede. Oke, dari sini akan saya blok dua-duanya, kemudian transisinya saya pakai ini ya, di morph. Nah, Bapak Ibu coba bisa dilihat apa namanya perpindahannya ya. Oke, coba Bapak Ibu. Nah, bisa seperti ini. Ini misalkan saya di sini saya tambahi ada lingkaran begini. Oke, saya kasih warnanya ini. Kemudian yang di ini juga saya tambahi lingkarannya ininya saya kecilkan. Saya ganti warnanya. Oke, misalkan ini juga saya ganti. Oke, begini. Jadinya seperti apa? Oke, Bapak Ibu bisa lihat perpindahannya ya. Baik perpindahan tempat maupun perubahan warnanya. Nah, ternyata di PowerPoint itu sekarang udah ada ini Bapak Ibu. Nah, ini tidak hanya sampai sini. Ini kalau kita ngulik lebih banyak lagi itu lebih asik lagi. Fungsinya apa kalau untuk pembelajaran? Jadi aplikasinya kalau untuk pembelajaran Bapak Ibu, misalkan panjenengan menjelaskan tata surya. Jadi pergerakan atau pergeseran tata surya itu bisa pakai ini. Ternyata lebih
pergerakannya, pergeserannya, perpindahannya itu lebih soft gitu, enak gitu. Jadi lebih keren ininya. Nah, ini perpindahannya bisa keren kayak gini. Oke. Ini baru awalnya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita ulik dari sini. Ini kalau mau berubah jadi teks juga bisa Bapak Ibu. Sebentar, ini kok lemot sekali. Oke, misalkan di sini mau berubah jadi teks. Atau saya punya dua teks, nanti akan berubah. Nah, Bapak Ibu perhatikan nanti perubahannya seperti apa dari sini ke sini. Nah, ketika Bapak, jadi di morph itu ada, nah setelah kita pilih morph ini, nah di sini ada efek option. Jadi ada 3, kalau itu shape itu boleh pakai ini dan ini. Tapi begitu nanti teks itu ketika jenengan pakai karakter ini, maka ini perubahannya akan lebih soft dan lebih menarik. Kita coba ya. Oke Bapak Ibu, ini ya tadi ya, kita coba. Nah dari sini, nah itu perubahannya, perpindahannya bisa lebih keren gitu nggih. Nah ini tadi kan dengan kata atau kalimat yang sama, dan misalkan ini diganti yang banyak ya, misalkan diganti yang banyak. Kemudian fontnya juga beda atau warnanya beda. Nanti jadinya seperti apa? Tunggu, misalkan dari sini. Oke, nah bisa dilihat Bapak Ibu perubahannya. Nah, bedanya dengan yang di sini, kalau kita pakai yang ini, yang objek itu jadinya seperti apa? Nah, langsung ya, beda nggih? Kalau pakai objek, nah bedakan dengan yang ketika kita pakai karakter, nanti perubahannya akan beda. Nah, beda nggih? Dan lebih menarik. Nah, Bapak Ibu ini nanti juga bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu membuat video. Oke, yang berikutnya saya tunjukkan yang masih berapa Bu waktunya? Masih ada 3 materi kayaknya ini. Boleh saya teruskan Bu Laila? Oke, silakan Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya percepat, saya tunjukkan yang ini untuk kalau Bapak, jadi di PowerPoint itu sekarang Bapak Ibu bisa mendesain. Tadi sudah saya sampaikan ya, mau bikin brosur, bikin undangan digital, mau bikin apa aja di PowerPoint bisa. Jadi tidak harus di Corel atau Photoshop. Jadi ada merger itu sekarang, misalkan saya punya ini, saya punya lingkaran, biasanya guru matematika ini ya. Ini saya taruh di sini aja biar kelihatan. Oke, saya punya 2 shape Bapak Ibu, atau saya mau ini. Jadi dari 2 shape ini bisa Bapak Ibu klik dua-duanya, kemudian klik format. Nah, di sini ada fasilitas baru dari PowerPoint 2019. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu bisa cek. Nah, kalau union maka dia akan gabung jadi satu. Jadi bentuknya kan jadi beda ya, jadi bentuk baru. Lalu apa bedanya dengan di grup? Oh beda, kalau di grup itu bisa dilepas. Nah, tapi kalau ini tidak bisa dilepas. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Nah, tidak bisa dilepas kan? Kalau di grup kan ini ketika di ungroup udah lepas, pisah lagi. Nah, tapi kalau ini enggak, jadi Bapak Ibu misalkan mau nyari bentuk gambar yang seperti ini.
Tapi di PPT kok susah ya bikin gambarnya. Kalau di Corel kan bisa cepet atau di Photoshop. Nah, kalau di PowerPoint, nah sekarang ada ini Bapak Ibu. Ya, dari 2 shape ini bisa menjadi sebuah bentuk baru seperti ini. Itu yang union. Saya kembalikan. Oke, sekarang yang tapi syaratnya harus ini Bapak Ibu, diklik dua-duanya, klik format, kemudian merger shape. Ya. Untuk yang combine, nah Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi. Jadi kalau combine itu Bapak Ibu bisa membuang irisannya, ya. Jadi di sini kan jadi kosong. Ini kosong Bapak Ibu, tengahnya ini. Apa buktinya? Saya buktikan ya. Apa buktinya bahwa itu kosong? Misal saya punya background di sini supaya beda. Oke, maaf, ini saya taruh belakang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini mengikuti warna dasarnya atau warna backgroundnya. Artinya yang di tengah ini irisannya ini jadi kosong. Nah, itu fungsi dari combine tadi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah, yang ketiga saya tunjukkan lagi. Ada fragmen. Oke, Bapak Ibu bisa lihat apa yang berubah. Oke, tidak bisa kelihatan. Sekarang saya tunjukkan. Ini saya tarik ke sana. Ini saya tarik ke sana. Ini saya tarik ke sana. Apa Bapak Ibu? Nah, ternyata ya Bang ya. Dari fragmen itu gunanya untuk memotong-motong. Jadi Bapak Ibu bisa kalau butuh ini diambil ini aja, kalau butuh ini diambil ini aja, dan seterusnya. Gitu nggih. Ya, ternyata di PowerPoint itu asik ya. Jadi sekarang untuk desain sudah komplit. Oke, saya percepat lagi Bu Laila. Ini yang intersect ya. Jadi kalau intersect itu kebalikannya dari combine. Kalau combine tadi yang irisannya ini hilang, yang ini apa yang di luar itu masih. Tapi kalau intersect itu irisannya masih, lainnya hilang. Jadi gini, kalau mau buat seperempat lingkaran kan biasanya susah tuh ya kalau kita belum tahu fungsi ini. Nah, ternyata sekarang itu mudah. Ya, jadi fungsi dari intersect itu kebalikan dari combine gitu. Yang terakhir yaitu dengan apa bahasa ini, ininya bacanya subtract ya. Itu untuk memotong ya. Jadi tadi terpotong ya di sebelah sini. Nah, oke. Kepotong ya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi sekedar yang saya sampaikan ini dasar-dasar sesuatu yang mungkin baru atau Bapak Ibu belum tahu. Dan ternyata ini nanti ini kalau dibuat desain sangat sudah sangat powerful Bapak Ibu. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya tidak bisa Corel, tidak bisa Photoshop, atau bisa sedikit lah, tapi ketika desain pakai ini ternyata lebih mudah gitu. Oke, yang berikutnya tadi apa ya Bu Laila ya? Sebentar, outline saya tadi. Oke, export to video. Oke Bapak Ibu, saya tunjukkan lagi yang ini. Yang ini tadi saya delete. Bapak Ibu misalkan sudah bikin ini, sudah terisi materinya semua, kemudian mau diekspor ke video, atau Bapak Ibu mau merecord. Jadi sekarang PowerPoint itu bisa record Bapak Ibu, bisa record, bisa tampak wajah seperti Camtasia atau Bandicam. Tapi Bapak Ibu yang sudah familiar sering membuat video pembelajaran, saya yakin sudah familiar dengan Camtasia atau Bandicam. Biasanya recordnya pakai itu. Nah, PowerPoint itu sudah bisa Bu sekarang Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik slideshow. Kemudian di sini ada record slide. Ya, ini untuk memulai di sini. Saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Jadi outputnya nanti adalah video ya. Dari sini nanti kalau mau mulai merecord diklik yang ini, kalau mau berhenti di sini, kalau mau replay di sini. Kemudian ini sayangnya ketutup ya. Ini ada kalau mau ngasih catatan di sini, kalau mau setting kita mic-nya pakai mic yang mana, misalkan ada beberapa device begitu.
termasuk kameranya, misalkan pakai Droid Cam atau pakai webcam, nanti bisa dipilih di sini. Oke, nah Bapak Ibu juga bisa menuliskan sesuatu dengan ini, atau ini pakai semacam pointer begitu. Untuk menghapusnya, oh ini kalau mau menghapus. Nah, ini kalau mau semacam apa ya, highlight gitu ya, bisa dijelaskan warnanya supaya kontras. Nah, misalkan setelah dijelaskan ditandai gitu Bapak Ibu. Jadi sudah bisa semua. Nah, di sini ada icon mic, jadi Bapak Ibu bisa mengaktifkan ini untuk merekam. Nah, ini kalau mau tampil wajah di gini. Oh, mohon maaf, ini karena saya sudah live pakai ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa aktifkan ini sehingga wajahnya bisa kelihatan di sini Bapak Ibu. Jadi tampilan wajah kita itu bisa terlihat di sini. Tunggu. Kalau sudah dirasa ini sudah diaktifkan, diklik record. Ya, diklik record, nanti ini sudah sambil Bapak Ibu menjelaskan seperti mengajar begitu. Kemudian sambil diklik ini untuk slide berikutnya, begitu seterusnya. Kalau sudah selesai nanti di stop gitu. Oke, nah nanti kalau sudah selesai itu nanti outputnya jadi apa namanya, MP4. Caranya klik file yang di sini, mohon maaf ini agak lama, kemudian export yang di sini. Ayo, sebentar Bu, ini masih kok agak lemot. Oke, klik export. Oke, nah di sini ada create a video. Ayo, nah di sini Bapak Ibu ini bisa dinolkan saja. Oke, ditaruh 0. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memilih outputnya nanti seperti apa. Oke, mohon maaf ini agak lemot. Sebentar. Di sini sekarang sudah ada Full HD, bayangkan Bapak Ibu. Jadi kualitasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Sudah, kalau ini settingannya sudah dirasa oke, Bapak Ibu tinggal create a video ya. Jadi kalau udah create video, sebentar. Oke. Nanti prosesnya ada di sini Bapak Ibu. Sebentar. Proses rendernya ada di bawah sini. Jadi kelihatan nanti. Oh, sebentar, ini kok ngeklik sendiri. Ngeklik sendiri.
ngeklik sendiri. Biarkan nanti proses rendernya sampai selesai. Di bawah sini. Oke. Di bawah sini biarkan sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengecek file jadinya yang MP4-nya itu di folder mana tadi Bapak Ibu menyimpannya, gitu nggih. Nah, itu yang nanti bisa Bapak Ibu bagikan ke siswa sebagai media pembelajaran atau video pembelajaran. Oke, yang terakhir Bu Laila, yang terakhir saya tadi apa ya? Masih satu kayak. Oh, ini yang lama. Yang terakhir Bapak Ibu e-modul. Ya, saya ingat. Yang terakhir e-modul Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau bikin e-modul. Nah, ini. Saya punya PPT. Ini yang kemarin saya bikin untuk anak-anak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan saya sering tugas di luar, jadi anak-anak untuk mengajar itu biasanya pakai e-modul atau video. Nah, e-modul ini dibuat dari PPT. Ini PPT mentahnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini PPT mentahnya seperti ini. Ini bahas soal-soal begitu. Kalau saya play, nah ini kalau kita ketemu anak-anak menjelaskannya dengan ini. Nah, dengan ini ya, kalau ketemu anak-anak. Nah, berhubung kita tidak ketemu anak-anak, bisa ini kita bikin video pembelajaran. Caranya seperti tadi. Atau yang kedua, untuk belajar mandiri anak-anak, ini bisa kita bikin menjadi e-modul. Ya, jadi e-modul itu bisa hanya cukup dengan klik kemudian save as jadi PDF. Nanti jadinya seperti ini. Nah, cuman kalau model seperti ini biasanya anak-anak kurang menarik untuk anak-anak. Nah, supaya menarik, ini bisa Bapak Ibu kreasikan menjadi e-modul yang lebih menarik. Nanti dikasih audio, dikasih video, begitu. Caranya bagaimana? Di Bapak Ibu butuh aplikasi tambahan yang itu mohon maaf sebentar, saya ini kan ini Keysoft Flipbooks ya. Jadi caranya kalau sudah nanti saya share softwarenya, Bapak Ibu install, kemudian cara menggunakannya diklik-klik 2 kali. Oke, klik yes. Oke, dia akan berproses. Nah, kemudian import PDF tadi di mana, misalkan ini ya filenya. Saya percepat ya Bu Laila supaya tidak ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan. Misalkan yang mau dikasihkan ke siswa itu tidak semua halaman, nanti boleh dipilih di sini. Nah, ini untuk outputnya apakah itu kualitasnya seperti apa, nanti bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kalau saya biarkan ini aja, default ini aja saya biarkan supaya cepat. Kemudian saya klik OK, dia akan berproses. Oke. Bu Laila masih kelihatan ya ini ya, Bu Laila? Kelihatan Pak, kelihatan. Iya, masih kelihatan ya. Nah, ini berproses Bapak Ibu. Bu Laila jangan ditinggal saya. Oke, tinggal materi terakhir ini, sebentar. Oke, nah ini Bapak Ibu sudah tadi ada 8 page ya, ada 8 halaman. Nah, kita bisa lakukan editing di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan hyperlink. Jadi hyperlink itu kita bisa menambahkan link, nanti itu mau lari kemana gitu ya. Bisa nambahkan teks. Jadi ini bisa dikasih prolog tapi dalam bentuk teks. Atau mau nambahkan image atau gambar atau logo atau apapun. Kemudian kalau ini, nah ini ada hotspot, ada ini file flash ya. Atau menambahkan video, atau yang video dari YouTube, atau menambahkan
musik ya. Biasanya supaya siswa mau baca dan tidak bosen tuh bisa ditambahkan musik. Gini aja caranya, hanya diklik sesuai yang mau tambahkan, klik. Misalkan mau nambahkan musik ya ini tambahkan, ambil musiknya dari mana kita pilih gitu. Kalau udah terpilih ini biarkan saja, kemudian klik OK ya, klik OK. Sudah, nanti berarti ketika anak buka ini dia akan mendengarkan ada audionya juga berbunyi. Itu insya Allah juga akan membuat anak-anak lebih senang. Kalau mau ada tambahan lain, misalkan kalau ini terlalu ini ya, banyak sebenarnya yang mau dipilih, nanti Bapak Ibu bisa berkreasi. Atau kalau saya biasanya pakai ini, nambah efek ini, diklik-klik 2 kali. Nah, ada semacam apa namanya ini ya, kayak sabun itu ya, gini gelembung-gelembung gitu, dan seterusnya sampai nanti di page terakhir. Sampai di page terakhir, kalau sudah dieditnya halaman 1 sampai terakhir dirasa cukup, Bapak Ibu ke proses desain. Nah, desainnya seperti apa? Ini juga sudah ada, disiapkan lagi temanya itu mau pilih yang mana. Nah, ini Bapak Ibu juga tinggal milih, disesuaikan dengan apa ya, bisa disesuaikan dengan mapel atau materi yang disampaikan, atau apa aja yang sekiranya Bapak Ibu sreg dengan tema itu gitu. Udah, misalkan saya pilih tema ini. Nah, nanti kalau di play seperti ini ya Pak. Ya. Ini bisa landscape, bisa portrait Bapak Ibu. Nah, gini nanti jadinya anak-anak seperti Pak Buku ini. Ini ada musiknya. Ada musiknya. Nanti kalau misalkan di tengah sini Bapak Ibu sudah bikin videonya juga, tapi ini kan bentuknya teks ya. Bapak Ibu mau nambahkan video di sini bisa. Nanti Bapak Ibu menambahkan video. Jadi anak-anak kelihatannya belajar teks, tapi di situ ada videonya begitu. Jadi e-booknya itu, e-modulnya itu lebih menarik. Nah, terakhir kalau itu sudah semua, maka Bapak Ibu publish. Nah, di publish ini ada HTML. Ini nanti untuk di post di web. Kemudian ada Excel, ini apa ya, aplikasi. Jadi nanti kita pilih yang ini. Nanti kita pilih yang aplikasi. Kemudian zip seperti biasa itu ya, file zip. Ini untuk aplikasi ya, aplikasi Apple ya. Terus ada screensaver. Nah, kita ini nanti pilih yang ini Bapak Ibu, supaya bisa dibuka di perangkatnya siswa. Kita pilih yang ini. Ini defaultnya kita biarkan, outputnya kita taruh di mana foldernya, dikasih namanya modul apa begitu, kemudian klik start. Sudah seperti itu. Nah, kalau mau berlanjut nanti semoga kita ada kesempatan lagi. Nanti setelah ini sebenarnya ada yang itu bisa dijadikan APK. Jadi ada aplikasi tambahan web to APK. Jadi ini kita publish di web gratisan. Setelah itu dijadikan APK. Jadi bisa dibuka di Play Store gitu Bapak Ibu. Oke, Bu Laila, mohon maaf ini tadi saya percepat secepat-cepatnya karena waktunya sangat mepet. Jadi mohon maaf jika banyak kekurangan. Baik, terima kasih Bu Laila. Kami kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Bang John. Saat ini kita akan mulai membacakan pertanyaan ya. Pertanyaan dari teman-teman. Ini pertama pertanyaan dari Nur Kamsiah aja ya. Dari Nur Kamsiah aja. Oke. Pertanyaan pertama, apakah ada persyaratan khusus sistem yang bisa digunakan untuk menjalankan PowerPoint dari Microsoft 365, Pak? Itu dari Bu Nur Kamsiah. Silakan Bang John bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Baik, silakan. Untuk yang pertama, jadi ini maksudnya persyaratan khusus apa tadi? Persyaratan khusus di live yang ini aja Pak Tio, di live yang pertanyaan aja enggak apa-apa. Persyaratan khusus untuk Office 365 tadi ya. Jadi tidak ada Bu.
Jadi ketika jenengan sudah punya akun Office 365, maka otomatis Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint 365 yang online itu sudah otomatis. Pokoknya punya akun Office 365 berarti Bapak Ibu sudah bisa menikmati fasilitas Office 365 PPT online 365. Cuman kalau yang offline yang 2019 itu ada yang berbayar, ada yang free. Tapi yang free itu biasanya yang krek-krekan Bapak Ibu, tapi itu tidak disarankan ya. Jadi nanti bisa searching saja bagaimana cara mendapatkan PPT Office 2019 gitu Ibu. Bu Laila, monggo. Terima kasih Bang John. Kemudian seperti itu ya dari Bu Nur Kamsiah. Sekarang pertanyaan kedua dari Ibu Iva Hanifah. Dari Ibu Iva Hanifah, saya mencoba buka account setelah langkah-langkah yang Bapak contohkan, tetapi tidak ada kata-kata update Bapak. Hanya ada about PPT. Nah, ini bagaimana? Nah, pertama yang Ibu punya itu PPT-nya 2019 atau yang lain. Kalau itu 2019 dan memang tidak ada tulisannya update, berarti itu sudah yang terbaru gitu. Jadi bisa langsung dicek di tadi mau aktifkan gambar 3D ya, bisa dicek di insert, kemudian dilihat di menu bar itu apakah sudah ada gambar 3D-nya atau belum gitu. Kalau sudah ada ya berarti udah aman. Tapi kalau itu memang bukan 2019 ya berarti harus di-upgrade dulu. Office-nya yang di-upgrade Ibu gitu. Itu Bu Laila. Terima kasih Bang John. Pertanyaan selanjutnya ya. Dari ini enggak ada namanya. Anonymous Bang John mau tanya, misalnya kita awalnya bikin PPT melalui MS Teams. Kemudian di kemudian hari kita buat presentasi di tempat kerja dan tidak ada koneksi internet. Nah, apakah PPT kita masih bisa di play? Oke. Pak Tio, live-nya biar di sini dulu sebentar. Oke. Biar di pertanyaan dulu aja. Oke. Saya jawab nih. Yang pertama itu maksudnya berarti PPT yang dibikin online ya, bukan MS Team Bapak, tapi Bapak atau Ibu ini bukan MS Team tapi Office 365 ya. Kalau Teams tadi itu bagian dari Office 365 ya, PPT itu juga bagian dari Office 365 gitu. Jadi dua bagian yang berbeda. Nah, maksudnya ini Bapak atau Ibu menggunakan PPT online. Nah, buat di PPT online, kemudian ternyata pas di tempat kerja itu tidak ada koneksi internet. Apakah itu bisa di play gitu maksudnya ya? Karena online Bapak, jadi itu otomatis tidak bisa di play. Kecuali Bapak sudah menyimpan di OneDrive yang itu sudah jadi OneDrive-nya udah connect dengan laptopnya. Nanti di materi OneDrive akan saya jelaskan. Jadi di laptop kita itu ada slot nanti bagaimana cara menambahkan supaya terkonek dengan OneDrive. Jadi kalau file itu ada di OneDrive-nya Bapak, disimpan di OneDrive, nanti masih bisa dibuka ketika offline gitu Bapak. Gitu Bu Laila. Baik, terima kasih Bang John. Masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Hendri Purnomo ya. Bang John, apakah PowerPoint 2007 itu bisa insert gambar 3D? Tidak bisa. 2019 ya. Iya, langsung dijawab ya. Oke, satu lagi Bang John, pertanyaan dari Ibu Desi Aida. Apakah saat PPT dari Office 365 sudah jadi bisa digunakan saat tidak ada koneksi internet? Tadi sudah sama dengan atasnya ya, kayak yang atasnya tadi. Karena ini sifat, kalau yang dipakai itu PPT yang online, Office 365 online, maka tidak bisa kalau tidak ada jaringan internet. Karena namanya sudah Office online, jadi tidak bisa Bu di play ketika tidak ada jaringan internet gitu. Baik, terima kasih. Ini ada dari Bu Arin. Maaf Pak, diulangi lagi untuk setting regionnya tadi. Untuk informasi saja Bapak Ibu ya,
Insya Allah nanti sore untuk semua tayangan kita dari hari pertama sampai hari ini akan kita tayangkan di YouTube channel kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa berkali-kali belajar tentang materi mulai kita hari pertama kemarin sampai hari ini, termasuk salah satunya untuk setting region tadi. Seperti itu ya Pak Wawan. Ini yang bertugas ya, yang bertugas untuk melemparkan ke YouTube nanti ada Pak Wawan. Seperti itu Bang John. Saya kira karena memang kita sudah terbatas waktu ya Bang John ya. Jadi mungkin untuk materi kita hari ini kita cukupkan karena memang sudah jam 2:30. Terima kasih banyak untuk Bang John atas paparan materinya hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Wawan yang ada di belakang sebagai produser. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar SLCC PGRI Jawa Timur dari 3 kota, yaitu Kota Trenggalek, Tulungagung, dan Kota Blitar. Nah, jangan lupa besok kita akan ketemu lagi untuk masih topik 1, subtopik 4. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bang John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.